Pemirsa, meski rumah sakit sudah pada siap-siap nih, tapi kita juga berdoa semoga tidak ada caleg gagal yang perlu dirawat karena gangguan jiwa. Ya, seberapa banyak pasien gangguan jiwa yang dirawat akibat gagal pilek? Saat ini kami juga sudah terhubung dengan tim penanganan keluhan dan informasi di RSUD R. Samsudin, Sukabumi, Jawa Barat. Ada Dr. Wahyu Handriana. Selamat siang, Dr. Wahyu. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Dokter Wahyu, ini apa pertimbangannya ya untuk RSUD untuk menyediakan bangsal khusus atau ruang khusus gangguan jiwa? Baik, pada prinsipnya Rumah Sakit Samsudin SH tidak secara khusus menyiapkan bangsal jiwa, begitu. Karena berdasarkan data kami di Rumah Sakit Samsudin SH ini, selama pilek-pilek sebelumnya tidak ada data calon legislatif yang dirawat secara khusus di bangsal kejiwaan, begitu. Akan tetapi sebagai antisipasi dari rumah sakit, kami tetap sebetulnya menyiapkan untuk semua elemen masyarakat, baik itu caleg ataupun masyarakat umum, apabila terdiagnosa oleh dokter spesialis jiwa mengalami gangguan kejiwaan, gitu. Mereka akan dirawat di bangsal khusus kejiwaan. Apabila calon legislatif tersebut didiagnosis tidak mengalami kejiwaan, tapi juga mengalami psikosomatik, gitu ya, mungkin akan dirawat disesuaikan dengan tempat perawatan yang semestinya, apakah itu di penyakit dalam atau itu di bagian saraf, gitu. Oke, Dokter Wahyu, tapi kita ingin bertanya, namanya depresi itu kan ada tingkatannya begitu ya. Berdasarkan laporan sebelumnya, kita lihat itu seperti apa sebetulnya tren peningkatan depresi khususnya terkait caleg yang gagal dalam pileg. Silahkan. Untuk data-data pileg yang caleg yang depresi untuk di kami memang tidak ada data begitu ya. Jadi tidak ada data calon legislatif yang tidak terpilih begitu dirawat di kami begitu dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Ya. Oke, katakanlah tidak dirawat, tapi adakah yang konsultasi mungkin, Dokter Wahyu? Ya, mungkin yang konsultasi secara langsung ke apakah itu ke dokter spesialis jiwa atau ke dokter ahli yang lain penyakit dalam atau ke saraf mungkin ada, tapi memang tidak terekam kepada kami dan memang kadang-kadang juga beliaunya tidak menyatakan sebagai caleg mungkin ya begitu, tapi sebagai masyarakat umum saja begitu, ya. Sehingga tidak terdata secara langsung bahwa itu dari caleg atau bukan begitu. Baik, kalau dari catatan kami di RSUD Samsudin ini sudah ada ruang isolasi, kemudian ruang rawat dan dokter kejiwaan begitu ya. Nah, tapi terapinya sejauh mana atau dengan metode seperti apa yang berbeda di rumah sakit Samsudin ini? Baik, untuk ruang rawat itu memang kita sudah siapkan untuk bangsal kejiwaan ya. Memang di ruang bangsal kejiwaan kami ada tiga lokasi ya, untuk observasi, ruang kamar observasi, ada juga ruang isolasi ya untuk pasien-pasien gangguan kejiwaan yang mengalami gaduh jiwa, juga ada pasien yang dirawat begitu. Nah, itu semua didasarkan atas diagnosis atau penilaian dari dokter spesialis kejiwaan kami gitu ya. Nah, beliau nanti akan memberikan terapi sesuai dengan tingkatan penyakitnya. Apakah beliau itu perlu dirawat, pasien tersebut dirawat, atau pasien tersebut hanya rawat jalan saja, begitu. Oke. Baik, Dokter Wahyu Handriana, terima kasih atas informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali. Tanpa mental yang kuat, caleg yang gagal terpilih rentan terserang frustasi bahkan depresi. Apa saja gejala dan bagaimana penanganan yang harus dilakukan? Saat ini kita sudah tersambung melalui Skype dengan Dr. Yuniar, Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jiwa, Dr. Rajiman Wedio ya maksud saya, Dr. Rajiman Wedio di Ningrat di Lawang, Kabupaten Malang. Ya, selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dokter Yuniar, dari pemantauan Anda sejauh ini ya, seberapa besar potensi bahwa seorang caleg yang gagal dalam konsultasi ini rentan terserang depresi? Oke, jadi seperti yang disampaikan dari dokter dari Rumah Sakit Samsudin tadi juga, sebetulnya persentasenya sama saja dengan kemungkinan untuk mengalami gangguan jiwa pada orang-orang yang lain juga yang mengalami stres yang spesifik, gitu Mbak. Jadi tidak ada angka khusus yang kita sudah dapatkan tentang kejadian gangguan jiwa pada orang-orang yang gagal ketika mengikuti kontestasi ini.
Baik, Dokter Yuniar, tapi tolong jelaskan kepada kami kenapa ada orang-orang yang memang secara mental itu kuat tahan banting ya, tapi dengan cobaan atau ujian yang sama di orang lain belum tentu bisa lebih ringkih begitu. Ya, oke. Jadi yang sebetulnya yang disebutkan oleh orang-orang sebagai stres gitu ya, yang kita kenal sebagai stres, itu adalah kejadian apapun yang menuntut diri kita untuk membuat adaptasi. Nah, stresor itu pada satu orang dengan orang yang lain berbeda, tergantung makna yang dianut oleh orang tersebut. Seperti yang Mbak bilang tadi, jadi misalnya jerawat aja, kalau saya jerawatan saya santai-santai aja, tapi pada model yang membutuhkan wajahnya bersih dan sangat cantik gitu, jerawat bisa menjadi stresor yang besar. Begitu pula stresor yang terjadi ketika orang tersebut gagal menjadi caleg. Gitu. Nah itu tergantung maknanya, tergantung value apa yang dia pegang dalam hidupnya, apa yang paling penting menurut dia dalam hidupnya. Jadi, itu yang membuat perbedaan. Baik, Dokter Yunia, tadi Anda mengatakan di awal bahwa sebetulnya tidak ada begitu ya data yang konkret begitu yang bisa diolah, tapi yang jelas ada karakteristik yang spesifik. Nah, spesifiknya ini bisa dijelaskan tidak, Dokter Yunia? Level depresinya seperti apa? Karena kalau kita lihat nih, kita runut lagi ke belakang ketika dia sudah dijanjikan untuk memimpin suatu daerah, lalu mengeluarkan sudah sejumlah uang yang sangat tidak sedikit, itu di level mana biasanya stresnya? Ya, jadi sebetulnya gangguan jiwa itu rentangnya sangat luas ya Mbak. Jadi di level mana itu tergantung memang kekuatan dia, ketahanan dia terhadap stres dan seberapa spesifik kegagalan tersebut artinya buat dia. Gitu. Nah, levelnya bisa sangat luas, bisa hanya berupa gangguan penyesuaian, gangguan tidur, gangguan pola makan, gangguan konsentrasi dan lain-lain, hingga terjadi gangguan psikotik atau gangguan di mana terjadi kekurangan daya nilai terhadap realita. Jadi dia bisa berhalusinasi, curiga, dan lain-lain. Bisa seperti itu. Jadi rentangnya sangat luas. Ya, Dokter Yunia, berarti apakah faktor yang paling utama seseorang ini rentan terhadap stres atau depresi? Apakah memang pada saat di tumbuh kembang dia, bagaimana dia dibesarkan, atau memang dari perkembangan saraf otak itu juga pada saat dia kecil itu juga menentukan seseorang itu kuat mental atau tidak? Ya, itu sama-sama membentuk kekuatan profil kepribadian seseorang ya Mbak ya. Jadi dari gangguan biologis misalnya ketika sejak kecil dia ada gangguan di otaknya itu juga bisa, kemudian keturunan juga bisa, kemudian stresor berat dan tiba-tiba dan sangat spesifik itu juga bisa, dan juga support system yang dia miliki itu juga semuanya menjadikan profil kepribadian yang berbeda pada setiap orang. Oke, jadi support system, kekuatan mental, dan keikhlasan ya, Dokter Yunia menjadi kunci untuk tetap sane begitu ya, bagi para caleg yang sedang berkontestasi. Terima kasih.